Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabi fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadarra'un. Summa baddalna makana as-sayyi'atil hasanata hatta 'afaw wa qalu qad massa aba'ana darra was-sarra'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hari ini kesehatan sehingga kita dapat bertemu lagi di edisi Ramadan hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Pada hari ini di edisi ke-19 kita menghadirkan Ustadz Sukses Al-Mahdi yang biasanya hari 19 ini identik dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau akan menjelaskan tausiah yang bertemakan keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin sapa dulu nih Ustadz. Ustadz gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Ini kayak Ustadz, puasanya Ustadz lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar sekali. Insya Allah lancar ya Ustadz. Iya insya Allah. Iya. Mudah-mudahan sampai khatam nanti sampai selesai. Iya Ustadz. Amin. Iya Ustadz. Mungkin ada perlu berlama-lama, mungkin langsung saja kan dijelaskan Ustadz. Iya. Sampaikan tasnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil ashril awakhir min Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi wa'ada liman ata'ahu al-jinan wa wa'ada liman 'asahu an-niran. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله تكليفا للإنس والجان. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه أهل العلم والعرفان. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العزيز الكريم.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir surah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun ayyuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, menjelang kita memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya lewat layar kaca ini. Ulun berharap mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan keampunan oleh Allah, dan juga mudah-mudahan selepas Ramadan nantinya kita termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari azab nerakanya. Amin Allahumma amin. Salawat juga salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih terlebih dahulu ulun ucapkan atas kesempatan dan waktu dan amanah yang diberikan kepada ulun untuk kembali menyampaikan ataupun mengisi kegiatan rutin kita di bulan Ramadan ini. Ayyuhal musyahiduna wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan ini, kita akan membicarakan tentang keutamaan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang alhamdulillah berarti kita sudah hampir melewati 20 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita masih disehatkan, diafiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, dan juga melaksanakan qiyamul lail atau salat malam atau salat tarawih, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Nah, kita akan berbicara tentang keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani dan akan kita lewati. Oleh karena itu, maka akan sangat baik dan bagus sekali kalau kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menurut fuqaha atau orang-orang yang ahli fikih berawal nantinya ketika berawal malam yang ke-21 bulan Ramadan. Mengawali malam yang ke-21 bulan Ramadan, maka kita sudah memasuki 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dan berakhir nanti dengan usainya atau selesainya bulan Ramadan. Apakah nanti Ramadan itu jumlah harinya 30 hari ataupun 29 hari? Tidak mengapa nanti. Kalau 29 hari kan berarti 10 hari yang terakhir itu bukan 10, tetapi cuma 9 hari. Kalau al-ashrul awakhir kita terjemahkan dengan 10 hari yang terakhir, loh kok kenapa ada yang 9 hari? Ya tidak mengapa. Karena pada umumnya ya 10 hari yang terakhir itu yang memang 10 hari. Tidak mengapa kalau kurang 1 hari. Nah, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu dimaksudkan juga malamnya pun juga termasuk bagian dari itu. Jadi malam siang, malam siang, malam siang, malam siang sampai nanti berakhir bulan Ramadan. Itu adalah 10 hari yang terakhir
bulan Ramadan. Tidak peduli nanti apakah jumlahnya 10 hari apa 9 hari. Karena kemungkinan kan Ramadan itu bisa 30 hari, bisa juga 29 hari. Nah, apa saja kekhasan atau fadilah yang ada terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Di antaranya adalah yang pertama, pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan itu dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan akan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam kemuliaan. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan akan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kami memberikan peringatan. Dan ini, kata ulama, adalah fadilah atau khususiyah yang sangat-sangat luar biasa yang ada pada malam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pernah diturunkan Al-Quranul Karim di malam itu, yakni malam Qadar atau malam kemuliaan. Yang Al-Quran itu, Masya Allah, itu mukjizatnya baginda Rasul Muhammad SAW yang sampai akhir zaman itu akan ada. Sementara mukjizat-mukjizat yang lain itu berakhir di masanya. Kalau Al-Quran, Masya Allah, tidak hanya menjadi mukjizat untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Al-Quran itu adalah syifa, sebagai penyembuh dari penyakit yang kita derita, zahir dan batin. Juga hudan, sebagai petunjuk untuk kita semua. Wa rahmah lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Wa mau'izatun, dan juga menjadi nasihat bagi kita, umat manusia pada umumnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu, wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau kita kaitkan dengan rahmat itu adalah Al-Quran, Al-Quran itu menjadi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan Al-Quran bergembiralah, bergembiralah kalian, senanglah, hendaknya mereka itu senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik dari apa yang kalian himpunkan. Nah, Lailatul Qadar sendiri itu, kata ulama, terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Itu maziyah yang pertama, keistimewaan yang pertama. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Kemudian tidak hanya diturunkan Al-Quran pada 10 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan itu, juga kekhasan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu adalah terdapat di sana Lailatul Qadar, yang barusan ulun singgung dalam pembicaraan ulun tadi. Dan malam Qadar itu, malam kemuliaan itu, malam yang begitu mulia. Ibadah pada malam itu khairun minal ibadati fi alfi syahr, lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Kalau kita konvers dalam bentuk tahun, maka kata ulama, ibadah yang kita lakukan pada malam Qadar itu, malam kemuliaan itu, yang malam Qadar itu adanya pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita konversi ke dalam bentuk tahun, 83 tahun 4 bulan kurang lebih full ibadah kalau kita ketemu malam Qadar itu. Ketika itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa.
luar biasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan malam kemuliaan itu. Amin. Allahumma amin. Nah, malam Qadar itu punya kemuliaan tersendiri. Allah muliakan malam itu. Di antaranya adalah yang pertama, yang tadi sudah kita bicarakan. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada malam itu. Sekaligus. Mulai dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir pada malam itu, dari Lauhil Mahfuz ke satu tempat yang bernama Baitul Izzah di langit yang pertama. Kemudian setelah itu malaikat Jibril membawakan Al-Quran itu, menyampaikan kepada Nabi kita dengan cara yang berangsur-angsur. Kemudian malam Qadar itu atau malam kemuliaan itu punya fadilah yang lain juga, bahwa pada malam itu segala perkara itu ditentukan dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya kepada para malaikat yang oleh Allah diberi tugas untuk melaksanakan akan tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka pada malam itu. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa Allah memperlihatkan takdir semua makhluknya, mulai dari makhluk yang paling kecil sampai yang paling besar, kalau boleh ulun katakan seperti itu, berawal pada malam nisib Sya'ban sampai nantinya pada malam Qadar atau malam kemuliaan. Itu diperlihatkan kepada para malaikat dan diserahkan kepada mereka untuk melaksanakan apa-apa yang Allah sudah takdirkan. Bukan maksudnya itu Allah menakdirkan malam itu, tidak, memperlihatkan kepada para malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan apa yang terjadi di tahun itu. Kemudian fadilah yang selanjutnya yang terkait dengan Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, adalah dalam lafaz Al-Quran, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma adraka ma. Ada kalimat tanya di sana. Maksudnya adalah kalimat tanya tersebut menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu hal yang dahsyat sekali, hal yang luar biasa sekali, hal atau keadaan atau sesuatu yang diagungkan, dibesarkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang lainnya adalah pada malam itu Allah Subhanahu wa taala curahkan barokah yang begitu banyak, barokah yang luar biasa. Kemudian fadilah yang lain, malam itu ketika kita laksanakan ibadah maka nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Di malam itu juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Mereka turun dengan membawa kebaikan dan barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu. Amin Allahumma amin. Kemudian fadilah yang lainnya bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, Rasulullah bersabda, "Man qamaha imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya barang siapa yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar atau pada malam kemuliaan itu imanan, dengan didorong oleh rasa iman dan ihtisab, berharap pahala kepada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang lainnya yang ada pada malam kemuliaan tersebut, dan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Orang yang bersungguh-sungguh beribadah di malam itu, berharap keridaan Allah, berharap kemuliaan di sisi Allah, maka sesungguhnya orang yang seperti itu ia akan mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah. Dan sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan malam itu akan
dijauhkan oleh Allah dari kebaikan yang sempurna. Nauzubillah. Sekali lagi kita berharap kepada Allah mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini kita tidak sia-siakan, kita isi dengan berbagai macam aktivitas kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ketemu itu dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang pada malam itu terjadi pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Ayuhal musyahidun wal musyahidat, pemirsa Ahlus Sunnah Selatan TV dimanapun juga berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk juga kita kembali tentang kekhasan atau kekhususan 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau semangat sekali, sungguh-sungguh sekali melaksanakan ibadah dan amal soleh pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Siti Aisyah, istri beliau yang mulia, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zara. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nantinya 10 hari yang terakhir bulan Ramadan telah tiba, Nabi kita menghidupi malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah. Bahkan tidak hanya beliau saja yang melaksanakan ibadah pada malam-malam itu, beliau membangunkan akan ahlinya, keluarganya atau istri beliau, dan beliau sungguh-sungguh dan beliau kencangkan. Mi'zar itu apa? Kalau bahasa Tuan Guru kita panapihannya biasanya, atau kalau kita ya ikat pinggang kita, artinya semangat sungguh-sungguh dalam ibadah pada malam itu. Nah, ibadah yang mungkin bisa kita lakukan mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, zikir, doa, sedekah, dan lain-lain. Nah, kita berharap sekali kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga tahun ini 10 hari yang terakhir bulan Ramadan kita tidak sia-siakan. Makanya ulama itu sangat menyayangkan sekali kenapa ada sebagian orang yang ketika mereka dipertemukan oleh Allah dengan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan kok malah menyanyiakannya, malam begadang tanpa alasan yang dibenarkan, ya cuma jalan-jalan mungkin kesana kemari, tidak diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyibukkan diri dengan kesibukan duniawi yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita tidak seperti itu, akan tetapi kita berharap kepada Allah kita bisa lebih maksimal lagi mengisi 10 hari yang terakhir bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Kemudian kekhasan atau keistimewaan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan juga adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf. Beliau i'tikaf mengkhususkan pada malam-malam itu, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri-istri beliau setelah Rasulullah wafat, mereka pun juga i'tikaf.
ikut dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak hanya i'tikaf secara khusus pada 10 hari yang terakhir, tapi 10 hari yang pertengahan pun juga beliau lakukan. Jadi 20 hari. Masya Allah, luar biasa. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu saking semangatnya ibadah kepada Allah, diantaranya adalah sedekah yang beliau lakukan luar biasa, sehingga diibaratkan itu kayak angin yang cepat sekali, kayak angin yang angin yang deras sekali. Beliau bersedekah di hari-hari itu karena beliau Masya Allah orang yang sangat takwa dan taat sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal musyahiduna wal musyahidat, pemirsa Hulu Sungai Selatan TV dimanapun juga berada. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, dan itu yang bisa ulun sampaikan. Mungkin lebih banyak lagi fadilah-fadilah yang lainnya yang tidak bisa ulun sampaikan, tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan paling tidak kita bisa memahami bahwa 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan itu adalah saat-saat yang luar biasa sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hargai amal ibadah yang kita lakukan itu lebih dari hari-hari yang lainnya. Dan pada 10 hari yang terakhir bulan Ramadan tersebut kita dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan amal soleh, dan juga menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi yang bisa menghalangi dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ulun berharap mudah-mudahan pian semua ulun diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan, diafiatkan, dan bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa kita dibersihkan zahir dan batin, dan mudah-mudahan termasuk dijadikan oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ini kiranya yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, pian-pian barataan. Salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Guru. Sama-sama. Ini kan 10 hari terakhir bulan Ramadan nih Guru. Yang tadi pian jelaskan juga tadi Lailatul Qadar ya Kak. Itu tuh ulun misalnya hendak menghidupkan malam Lailatul Qadar itu kapan sih Guru? Maksudnya apa? Kepastian malam Lailatul Qadar itu? Tiap malam turun Lailatul Qadar kah atau kayak apa Guru? Oh iya. Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Sebenarnya Lailatul Qadar itu kata ulama termasuk perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kepastiannya terjadi? Hikmatnya ya sangat besar sekali. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah supaya ketika kita memaklumi tahu bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari yang terakhir, malamnya maksudnya. Pada malam atau hari yang 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, kita tahu, kita maklum itu bahwa Lailatul Qadar terjadi di sana, maka kita akan sangat berharap sekali kita ketemu dengan Lailatul Qadar untuk mendapatkan fadilah ibadah yang luar biasa. Nah, hikmatnya itu kenapa dirahasiakan? Supaya setiap malam, setiap hari di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan khawatirnya nanti kalau umpamanya kita tahu bahwa Lailatul Qadar terjadi malam ke-21 umpamanya, atau malam 23, atau malam 25, maka khawatirnya nanti malam itu aja ibadah.
Malahan yang lainnya santai aja umpamanya, kan udah ketemu umpamanya, udah berdapat nih lawan apa Lailatul Qadar. Nah, jadi intinya dirahasiakan. Walaupun ada memang rumusan dari para ulama itu yang mereka itu dengan tajrib atau pengalaman mereka dan uji coba dari mereka dan mereka telah lakukan bahwa Lailatul Qadar itu bisa diperkirakan dengan melihat awal Ramadannya itu kapan, awal hari apa, ada rumusan tersendiri itu. Tetapi sekali lagi intinya dirahasiakan. Karena bisa juga kita pastikan bahwa oh ternyata ketika awal Ramadan malam ini umpamanya atau malam Jumat umpamanya, maka Lailatul Qadar malam yang kesekian umpamanya, ya kada bisa dipastikan. Kenapa itu tadi? Nah, kalau udah dipastikan, pastinya kita akan semua malam 21, adalah malam 21 aja ibadah kepada Allah. Nantinya kita Tentang dilipat gandakan nilai. Kenapa? Tentang dilipat gandakan jadi malam 21. Iya, malam 21 aja umpamanya adalah. Nah, jadi intinya dirahasiakan. Jadi wallahu alam ya, kapan kepastiannya itu terjadi supaya kita selalu semangat tuh. Tapi kalau kita laksanakan ibadah paling tidak kan seperti ibadah yang malam-malam sebelumnya kita malam salat tarawih, siangnya berpuasa dan membaca Al-Quran umpamanya itulah, insya Allah tuh setiap hari kita lakukan, lebih syukur lagi kalau kita bisa lebih dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Maka insya Allah ketemu sampai akhir Ramadan insya Allah. Iya. Mungkin itu aja gitu lah. Iya. Demikian tadi tausiah dari Ustadz Sukses Ahmadi. Semoga apa yang beliau sampaikan hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.